Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha dengan NIM 4202510078 kelas ASP 2C. Di video ini saya akan menjawab 5 soal UTS ekonomi makro. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, konsep ekonomi makro. Cabang ilmu yang mempelajari kondisi perekonomian secara menyeluruh atau dalam skala besar. Fokus utama ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan ekonomi negara. Ekonomi makro bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatur perekonomian agar masyarakat sejahtera. Contohnya, ketika harga barang naik terus atau inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia akan membuat kebijakan untuk menstabilkan harga. Soal yang kedua, penjelasan kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN. Tujuannya untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya, pemerintah menurunkan pajak agar masyarakat lebih banyak berbelanja. Pemerintah meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka lapangan kerja. Instrumen kebijakan fiskal ada pajak, belanja pemerintah, subsidi. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar masyarakat mengurangi pinjaman dan inflasi turun. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya meningkatkan devisa negara, melindungi produk dalam negeri, dan menjaga keseimbangan perdagangan. Contohnya, pemerintah meningkatkan ekspor kelapa sawit dan karet, membatasi impor barang tertentu agar produk lokal lebih berkembang. Yang selanjutnya ada kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial adalah kebijakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Tujuannya meningkatkan produksi nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya, bantuan modal untuk UMKM, pengembangan sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Soal yang ketiga, upaya pemerintah. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam satu periode. Upaya pemerintah meningkatkan investasi agar produksi bertambah, mengembangkan industri dan UMKM, meningkatkan ekspor dan membangun infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi meningkat dan pendapatan masyarakat bertambah. Yang kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pengangguran dapat dikurangi jika lapangan kerja bertambah. Upaya pemerintah mendorong investasi perusahaan, membuka program pelatihan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah, dan mengembangkan sektor industri dan pariwisata. Dampaknya masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Kapasitas produksi adalah kemampuan negara menghasilkan barang dan jasa. Upaya pemerintah memberikan teknologi modern, meningkatkan kualitas tenaga kerja, menyediakan modal usaha, memperbaiki sarana produksi dan transportasi. Tujuannya agar produksi meningkat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Upaya pemerintah mengatur jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga, menjaga persediaan bahan pokok, mengawasi distribusi barang. Tujuannya agar harga barang tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak menurun. Yang kelima, menjaga kestabilan.
menjaga kestabilan ekonomi. Stabilan ekonomi berarti kondisi ekonomi yang aman dan tidak mengalami gejolak besar. Upaya pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter dengan baik. Manfaatnya agar kegiatan ekonomi berjalan lancar dan masyarakat merasa aman. Yang keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antara Indonesia dan negara lain. Upaya pemerintah meningkatkan ekspor, mengurangi impor berlebihan, menarik investasi asing, mengembangkan pariwisata. Tujuannya agar devisa negara meningkat dan ekonomi lebih stabil. Soal yang keempat, manfaat mempelajari ekonomi makro. Manfaat ekonomi makro yang pertama, memahami kondisi ekonomi negara, mengetahui keadaan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui kebijakan pemerintah. Memahami alasan pemerintah menaikkan pajak atau suku bunga. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, berguna dalam kegiatan bisnis, investasi, dan pekerjaan. Yang keempat, menambah wawasan ekonomi global. Mengetahui pengaruh ekonomi dunia terhadap nomor 5. Melatih cara berpikir kritis, dapat menganalisis masalah ekonomi di masyarakat. Soal nomor 5, peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa harus meningkatkan ilmu dan keterampilan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, mendukung produk lokal, menggunakan produk dalam negeri membantu meningkatkan pendapatan pengusaha lokal. Yang ketiga, berwirausaha. Mahasiswa dapat membuka usaha kecil untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, mengembangkan inovasi, menciptakan ide dan teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, menggunakan teknologi secara produktif. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk bisnis, online, promosi, dan pendidikan. Yang kelima, menjaga stabilitas sosial. Mahasiswa dapat ikut menjaga keamanan dan ketertiban agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.